efektif kalau ada wastafel di pasien, pakai wastafel. Kalau tidak, pakai handcuff. Kenapa harus disiapkan handcuff? Kan tadi sudah belajar ya. Jadi ini kalian biasakan. Kemudian pakai sarung tangan bersih. Sarung tangan yang bersih, bukan yang steril ya. Jadi ketika kita melakukan perawatan ke pasien, kita lihat tindakannya apa. Kalau memang merawat kuku karena tidak ada prosedur invasif, cukup sarung tangan yang bersih saja. Nah, ini ada kait ini ya. Jadi ketika kalian akan buka, ketan dulu baru tarik. Ya, kalau ini mau tarik sekuat apapun tidak bakalan bisa. Ini steril dan ini terus dalamnya ini steril. Jadi tetap kita lakukan isi lebih lanjut itu. Nah, karena ini biasanya sih satu size kalau yang seperti ini. Jadi nggak bisa milih yang mana yang bisa dipakai. Yang untuk kompres siapa ya? Pada Bentar waktu lagi. lama ya? 15 menit lagi Pak. Lumayan loh. Hah? Sederhana aja Tatang. Lagi Pak Bu. Kompres kan mereka dulu nggak sih? Jam berapa? Oh, jam 11.50 Sa. Hah? Jam 11.50 Oh, bukan jam harusnya. 11. Ya udah jam 12 Bu kesini ya. Iya ibu. Kirain jam 11.00. Saya 1 jam bersama. Sarung tangan bersih, nggak masalah ya, tidak harus steril seperti tadi prosedurnya. Iya. Akhirnya saya gara-gara keluar dari bungkus ini. Coba Bapak ya. Lanjut, udah pakai sarung. Posisikan pasien duduk di pinggir tempat tidur. Bapak, karena nanti saya akan membersihkan tangan, jadi mungkin posisinya bisa duduk karena ini sudah pakai sarung tangan, nggak masalah. Ya, silakan Bapak bisa duduk. Enggak bisa. Ya, kalau misalnya pasiennya bilang nggak bisa, kita bisa naikkan bednya ya. Ya, jadi kita putar bednya. Ini harus duduk sekarang. Oh, nggak boleh. Nah, sekiranya kalau pasiennya memang benar seperti yang sampaikan tadi, kan pasti rata-rata pasiennya banyak pusing tuh. Tetap kita tanya, kalau duduk itu nggak bisa ya kita posisikan. Kalau nggak nyaman dinaikkan lagi. Kalau tidak bisa, itu nanti kita bisa tahu cara putarnya itu. Bang, punya mana? Ini naik ya? Sudah, ya. Ini kan. Sudah, lanjut. Kemudian pasang pengalas di pangkuan pasien. Pengalas. Ya ada loh. Karena tidak ada, harusnya sih pakai ini ya, perlat. Perlak. Ya. Tadi di perlengkapan ada perlatnya. Siapa? Tadi Yang nyiapin? perlengkapannya, enggak di kelengkapan. Kalian nyiapin apa? Alat. Kalian perlengkapan nyiapin alat. apa tadi? Coba Alat kelengkapan mandi. alat. Alat mandi aja. Handuk, bengkok bersilarutan disol, Nah, nanti kalau memang tidak ada kita pakai handuk saja. Bisa diangkat tangannya. Masangnya dari bawah ya. Jadi jangan ini pasien nggak enak nanti. Tetap resepnya. Dah, ini. letakkan baskom yang bersih air hangat di atas pangkuan. Jadi kita cuci dulu tangan pasien, anggap ini ada air hangatnya. Silakan Bapak bisa ditaruh, direndam. Soalnya makanya tadi saya bilang ini ya lebih enak duduk. Sebenarnya kalau bisa mungkin ada ke sini. Tapi kalau nggak bisa ya sebenarnya ini posisi yang paling nyaman. Dah, lanjut. Instruksikan pasien agar pakai tangan rendam tangan dan kaki pasien secara bersamaan pada baskom yang telah berisi air hangat selama 10-20 menit. Nah, idealnya pasien duduk idealnya duduk di sini ya, jadi rendam bersamaan kaki dan tangan. Jadi sambil duduk kita rendam baskomnya sama
Jadi baskomnya sebenarnya idealnya ada dua, satu di tangan, satu di kaki, langsung rendam secara bersamaan. Hah? Bila kuku sangat kotor, sikat memakai sikat kuku dan sabun, kemudian bilas hingga bersih dan keringkan dengan handuk. Nah, kalau misalnya itu yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya hitam, jadi kita sikat, ya, sikatnya ke samping, ya, Itu satu arah sikatnya apa ya? satu arah ini. Kalau bolak balik nanti lagi masuk lagi keluar, ya, boleh satu-satu ya. Terus kalau seandainya ada kapalan yang tadi bilang, boleh ini udah gosok tangannya, balik, sudah pakai sabun. Sabun itu di mana? Di sabun yang biasa, jadi sama kayak cuci tangan pasien, ya. Rendam dulu apa disabunin langsung? Direndam dulu, rendam terus sabunin, lalu bilas. Dah, kalau udah bersih bilas lagi tangannya. Dah, ini kan udah ada air sabun nih, makanya anduknya taruh situ, nggak masalah. Lanjut, Potong kuku tangan terlebih dahulu dengan beralasan bengkok kan bersih nih, dah. agar Jadi- kuku tidak berserakan. Jadi ini tetap seperti ini ya, jadi biar bersih tangannya ini. Setelah itu baru pakai ini air Lysol. Senyamannya, jangan dua-duanya, satu-satu. Ini dipegang nggak? Tidak direndam di air Lysol ya. Tangannya tidak direndam di air Lysol. Ya, karena itu tujuannya ketika kita potong untuk biar tidak kumannya kemana-mana. Jadi biar langsung mati. Jadi kita taruh situ, kena ambil potong kukunya. Sudah, baru kita potong. Ya, potongnya dalam bentuk garis lurus. Jangan ngikutin tangan. Jadi selama ini yang kalian potong kan bulat itu. Siapa yang boleh potong? Nah, kalau ini kan masih ke sini. Kalau bisa tetap ujungnya itu ada menonjol. Ada contoh, ada gambar nggak sana itu contohnya. Nah, ini di gambar ini kan dia lurus ya. Jadi potongnya lurus. Jangan melingkar. Ya, jangan melingkar ngikutin. Jadi kenapa harus seperti itu? Kalau kalian potong melingkar, resikonya kalau nanti tumbuh, biasanya yang di ujung ini dia akan ke samping dia, jadi akan nusuk Nusuk. kulit. Kalau itu udah lurus, biasanya kalau tumbuh, ya dia melebar, jadi itu di atas bengkok. Jadi sisa kukunya itu agar jatuh di Lysol. Jangan direndam tangannya di Lysol ya. Itu satu-satu. Nah, hati-hati kalau sudah kuku yang satunya. Lanjut. Kemudian kikir permukaan pemotongan kuku. Banyak ngasih dari mana ke mana. Nyari potong kuku harus yang ada. Pak, mau nanya, untuk potong kukunya itu mulai dari, ada aturannya nggak dari Nggak masalah. dari mau mana? dari ibu jari boleh, intinya semuanya dipotong. Bebas. Berarti bebas. Habis itu kikir, cari potong kuku yang memang ada kikirnya. Sekarang kan jarang ada yang ada kikirnya, jadi silakan dikikir biar tidak tajam aja. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau seandainya lurus kan ujungnya agak tajam. Nah, itu baru dikikir dikit biar tidak tajam. Nah, lanjut. Bila ada kapalan pada tangan dan kaki dilakukan pengosokan. Boleh sekarang lagi dilakukan pengosokan atau pada saat tadi cuci tangan. Yang mana boleh? Ya, itu aturannya tidak harus ini, karena kan biar sekalian, kalau tadi biar sekalian kalian ambil ini tidak bolak-balik lagi. Jadi kan ini gosok terus langsung, kalau ada kepalan ya sekalian gosok saat tadi pas bilas setelah sabun itu. Ya, yang mana boleh, kalau mau ngikutin itu boleh, tapi kalau yang tadi benar juga nggak salah. Jadi yang saya bilang, kita melakukan pakai perawat itu seninya kita, yang penting prosesnya itu tidak melanggar aturan. Ya, lanjut. Berikan minyak kelapa atau daging olive pada ujung jari pasien dan lakukan massage ringan agar peredaran darah lancar. Nah, dulu letakkan di sini ya. Jadi di sini lalu kita bersihkan. Boleh sekalian mau dimasak, nanti sebenarnya masalah. Ya, masak jangan sampai full tujuannya masak ya. Intinya ada terisi BBO saja, itu sudah enggak apa.
kanan dan kiri. Sudah? Kemudian lakukan hal yang sama pada kuku kaki. Yang kaki sama ya prosesnya. Yang jelas tadi saat perendaman sebenarnya idealnya pasien itu duduk situ. Tapi kalau seandainya itu komnya kan cuma satu aja, kalau idealnya nanti pas ujian kalian siapkan dua ya, sama nanti tindakannya. Perlu contoh lagi yang di kaki. Enggak, Pak. Kalau yang di kaki nanti untuk rendam kan boleh di bawah, tapi kalau pasiennya tidak bisa turun rendamnya, nanti bisa ditekuk kakinya Pak, dua-duanya. Disuruh tekuk kalau seandainya dia tidak bisa di atas. Ya. Jadi disuruh hinggap di sini. Pak, kalau misalnya pasiennya duduk kan kakinya di bawah, kita motongnya gimana? Kita jongkok? Enggak, pas motongnya bukan. Oh, balik lagi ke Kalau mau jongkok ada tempat duduk ya silakan. Tapi kalau kita kayak gitu ya jangan menyusahkan diri lah. Ya. Sudah, kalau sudah idealnya posisi pasien di tempat tidur ya. Kalau sambil dia duduk, takutnya pasiennya mungkin karena belum sehat betul, nanti nggak kuat dia duduk, kita nggak lihat kondisi pasien, dokternya pasien pingsan, kita ditimpa pas di bawah kan nggak enak gitu. Ya. Sudah, lanjut. Rapikan alat. Nah, Bapak sudah selesai ya Pak ya untuk bersih, untuk potong kukunya. Jadi nanti saya mungkin akan datang lagi ke sini sekitar mungkin 30 menit lagi untuk memberikan Bapak obat atau mungkin memberikan Bapak makan. Gimana rasanya Pak setelah dipotong kukunya? Lebih merasa bersih sih, Pak. Bersih, segar, segar. Sudah. Nggih, saya tinggal ya Pak nggih. Ini Pak, terima Pak, kasih, Pak. izin bertanya. Nanti kita itu kan terminasi Pak ya. Tahap terminasinya itu setelah kita rapiin alat taruh di sana apa pas sambil ngomong kayak tadi Bapak itu? Boleh sambil ngomong. Kalau enaknya sih masa kita diamin pasien sambil ngomong. Terus kalau udah selesai baru kita ngomong. Boleh yang mana aja. Kira-kira yang mana enak kalian. Intinya itu sudah dilakukan. Oke. Ya. Kalau saya sih jangan kaku dengan pasien, penting ngobrol saja. Pas saat bersih kuku sebenarnya sambil ngobrol, Bapak kerjanya di mana Pak? Kan bisa sambil gitu. Jadi silahkan. Udah, lanjut. Lepas sarung tangan. Pasang tangan. Cuci tangan efektif. Udah. Bukan pasien ya. Pasien. Kalau sudah tangan terakhir,